Berarti orang tuh nggak bisa lihat ya. Taib, sebelum kita mulai, ada suara Ustaz nih, ada suaranya? Ada. Ada. Baik. Ada. Dengar. Mantap. Baru 14 orang. Sadik, Ustaz. bisa tolong Ustaz di absenkan nanti ya sampai yang udah masuk di Zoom. Nanti kirim ke Ustaz. Hah? Tapi Jikrah itu enggak apa dia, enggak lengkap. Enggak lengkap dia. Apa yang lengkap? Hah? Enggak apa lengkap. Yang lengkap? Maksudnya Ustaz mau yang hadir ada 10 orang bulan gitu dia maksudnya. Oh. Ini yang hadir, yang enggak hadir cuma bulan 1 orang aja. Jadi dia lengkap dia tulis. Iya, hadir nggak hadir Ustaz. Tiap hari kayak gitu ya. Ini baru 17 orang, padahal kita 2 lokal ini. Ya, berarti banyak kali nggak datang. 16 Ustaz, tambah 1 sama Ustaz. Iya, 17. Baik, yang sudah hadir ini silakan buka Zoom-nya. Ustaz Maulana, Abdullah Ali Margolang, Habib. Ini cuman Sadik ketua sementara juga ya. Mana Habibnya? Habib? Ya buka. Udah lama nggak Ustaz lihat buka Habib ini. Mana Habib ini? Ada Ustaz, cuman dia nggak buka mic-nya sama videonya. Nggak pernah Ustaz lihat di Zoom ini. Udah nggak pernah nyetor. Jadi nggak tahu lah Ustaz, udah lupa kan. Nah, paling nggak kalau ada nyetor hadis dia kan tahu juga. Malu. Ustaz jadi buruk sangka jadinya. Kalau ada anak-anak yang di Zoom ini yang nggak buka videonya, jadi kita buruk sangka kan. Buruk sangka sama dia. Jangan-jangan dia nggak belajar, ya kan? Jangan dia masuk Zoom dia main bola gitu kan di luar sana. Itu kan? Itu boleh jadi dia kan. Ada kemungkinan. Dimatikannya audionya, dimatikannya videonya. Baik, jadi semuanya yang hadir ini janganlah nggak nampak videonya, nampakkan videonya. Nampakkan. Sekali lagi saya bilangin. Ya, Sodik, siapa lagi? Filham, Ahmad Fauzan, Daniel, Ihsan Aulia, Khalid, Habib, Abdullah, Ihsan Maulana. Ya, semuanya tampilkan videonya. Baik. Majid. Di sana ada tampil materinya? Ada. 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 Hadis berapa sana tampil? Hadis ke-20. 20 itu? Enggak, Ana enggak tahu, cuma ini catatan. Ada seberapa ini ya? Catatannya aja, Sat. Hadis pertama. Hadis pertama rupanya. Ini hadis berapa? Ke-6 juga, jauh lagi. Ini hadis ke 19. Hadis ke 20. Berarti di sini. Ini dia. Pendek sekali hadisnya ya, Masya Allah. Bisa pendek. Tapi kenapa Ustaz nggak up? Ustaz, hari Jumat kemarin, yang grup WA nggak ada, karena kita belum hafal semua. Karena kan panjang hadisnya. Insya Allah hari ini. Insya Allah hari ini, kalau yang sudah hafal, coba siapa yang udah hafal hadis ke-19? Yang belum nyetor. Siapa? Oh, belum nyetor. Aneh belum nyetor, Ustaz. Udah hafal belum? Yang belum nyetor sudah hafal hadis ke-19. Siapa? Kalau nanti ramai, misalnya 5 orang, nanti habis daring nanti kita buka Zoom-nya. Berarti Ustaz, yang udah hari ini masih nyetor 20 atau tunda dulu Ustaz? Tunda dulu di yang 20 ya. 20. Ustaz maunya satu paket gitu dia, semuanya nyetor hadis itu gitu kan. Ada?
Baik, jangan lupa ya yang mendengarkan informasi dari Ustadz ini, jangan lupa setelah belajar hadis wajib untuk menyetorkan hafalannya. Nyetor hafalan itu adalah nilai harian. Nilai harian. Kalau dia nggak nyetor, berarti nilai hariannya sedikit. Kurang. Kalau sama sekali dia nggak nyetor, berarti nilai harinya nggak ada. Walaupun nanti waktu ujian nilainya 100. Itu nggak jaminan. Karena nilai itu sebenarnya dari nilai harian. Keaktifan antum itu nilai untuk Ustadz. Siapa yang jarang datang, siapa yang nggak nampak videonya Ustadz, nilainya itu Ustadz kurangi itu. Serius nih. Jadi walaupun sifatnya Zoom ini, kalau antum main-main, maka Ustadz juga bermain kepada antum. Jadi kalau antum main-main sama Ustadz, maka Ustadz antum permainkan nilainya. Seharusnya nilai 100, Ustadz kurangi 50 nilainya. Kenapa? Dia nggak aktif. Ya, Zoom nggak nampak, nggak ada, nggak hadir, nggak pernah hadir, nggak ada alasan, nggak bisa Zoom, nggak ada informasi. Udah, nyetor nggak ada. Apalagi mau nilainya? Pas ujian nongol. Ujian. Kan nggak mungkin. Nah, gitu. Jadi walaupun ini sifatnya Zoom, jadi semuanya harus sama seperti sekolah juga, harus serius. Kalau nggak serius, nanti siap-siap antum, tak naik kelas. Ya betul. Satu aja bidang studi, ya nggak tuntas, itu besar peluangnya tidak naik kelas. Maka akhirnya antum tetap menjadi kelas 8 yang abadi. Masya Allah. 2 tahun berturut-turut menjadi kelas 8. Hebat kan? Nah, jadi kalau antum mau, nggak apa-apa. Nanti Ustadz kasih itu. Nanti bernama siswa ini, tolong jangan naik kelas kepada wali kelasnya nanti. Karena dia nggak tuntas belajarnya. Nggak pernah ikut Zoom. Jarang ikut Zoom. Nggak pernah nyetor. Nilainya nggak ada. Akhirnya apa? Nggak naik kelas. Mau? Dr. Rahman sini siapa? Itu salah masuk itu. Tamu nggak diundang berarti dia. Baik, kita mulai aja ya. Hadis ke-20. Al-haditsul 20. Bismillah, an Abi Mas'udin Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Arti perkata tulis silakan ya. Yang belum paham arti perkata silakan tulis. Kalau udah paham enggak apa-apa, enggak usah tulis. Pelan-pelan Ustaz. Baik, kosakata adrokah. Adrokah itu artinya apa? Diketahui atau didapatkan, itu artinya. Adroka artinya diketahui atau didapatkan. Baik, lam artinya tidak. Itu lam nafi. Artinya mentidakkan. Berikutnya fasna. Di situ ada huruf fa ya. Fa artinya maka. Isna artinya perbuatlah. Bentuk fi'il amar, bentuk perintah. Maka berbuatlah. An-nubuwah kenabian, tastahi engkau malu. Engkau malu. Syi'ta yang engkau sukai. Ta engkau. Syi'ta suka. Ya, suka sesukamu. Baik, mudah, insyaallah mudah. Adroka mengetahui, ya tastahi malu, fasna berbuatlah. Kayaknya cuma 3 yang baru di sini kosakatanya. Syi'ta kayaknya udah biasa itu ya. Sya'ah kehendaki, ya suka, lima yasha. Itu kan udah tahu kan, udah sering. Cuma 3 yang baru di sini. Adroka, fasna sama tastahi. Itu dihafal, ya dihafal. Sekarang dihafal supaya nanti antum waktu ujian antum udah aman gitu kan.
Baik, terjemahan hadis keseluruhan. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ungkapan yang telah dikenal orang-orang dari ucapan nabi-nabi terdahulu adalah, jika engkau tidak malu, perbuatlah apa yang engkau suka. Sesungguhnya ungkapan yang telah dikenal orang-orang, ya, ungkapan ucapan orang-orang dulu, ya, dari mana? Dari ucapan nabi-nabi terdahulu. Jadi para nabi terdahulu juga seperti itu, dan ucapan yang sama sampai Nabi Muhammad, ya. Apa ucapannya? Ya, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jadi ucapan ini sudah pernah diucapkan oleh nabi-nabi terdahulu, ya. Apa artinya? Jika engkau tidak malu, perbuatlah apa yang engkau suka. Riwayat Imam Bukhari. Udah, artinya udah dapat semua? Baik. Insyaallah. Ya, di buku sudah ada artinya. Mungkin ada agak sedikit beda, tapi samanya itu, yang nggak ada bedanya. Baik, yang pertama, kandungan hadis. Kandungan hadis yang pertama adalah malu merupakan tema yang telah disepakati oleh para nabi dan tidak terhapus ajarannya. Jadi dari Nabi Nuh yang pertama, ya, Nabi Nuh yang pertama yang diutus di permukaan bumi ini. Kenapa gitu, Ustaz? Iya, bukan Nabi Adam, bukan Nabi Idris. Nabi yang pertama sekali diutus di permukaan bumi ini, Nabi yang berdakwah, mengajak agama Allah, Nabi Nuh. Nah, jadi tema mereka adalah tentang selain tauhid adalah malu. Jadi malu ini merupakan tema dakwah yang sudah lama sekali. Sampai Nabi Muhammad juga mengajak umatnya menjaga, ya, rasa malu. Jangan sampai malu itu hilang di diri kita. Nah, jadi penting sekali untuk harus diketahui. Yang kedua, jika seseorang telah meninggalkan rasa malu, maka jangan harap lagi kebaikan darinya sedikit pun. Wah, luar biasa, ya. Jadi kalau udah malu itu hilang, maka kebaikan dari dirinya nggak ada lagi sedikit pun. Apalah contohnya? Coba ya, saya tanya dulu ya. Ustaz belum mau nanya. Nahlan. Siapa itu? Coba yang apa, nampak kan ini? Nah, kan suara ngorok siapa itu? Enggak, sendawa. Sendawa Jikra. Bisa curiga, jangan-jangan ngorok di situ dia. Astagfirullah. Kayak bunyi suara ngorok, katanya. Iya, curiga ini. Yang nggak nampak ini Rehan cuma kursinya aja. Orang yang mana ini? Berak dasar besar. Berak dia. Toilet ya, Ustaz. Masya Allah. Filham ini jarang nampak. Habib tadi. Mereka malas Habib, mana Habib? Mereka sebenarnya malas buka wajahnya, Ustaz. Kenapa? Cuma Kan aja. Habib lagi, Masya Allah. Udah besar banyak Habib. Nah, dia dimatiin lagi. Dia memang besar loh, Ustaz. Gimana ya, Ustaz? Iya, udah besar lah kan. Udah kelas 8. Habib. Mana dia? Habib. Saya mau nanya dulu. Nah, apalah contohnya perbuatan itu melepaskan rasa malu. Artinya gini, dia nggak lagi ada malunya, sehingga dia berbuat suka hati. Jungkir balik lah misalnya gitu kan, entah apa-apa lah gitu kan. Karena udah nggak lagi malunya gitu kan. Apalah contohnya? Apa, Ustaz? Apalah contohnya?
misalnya orangnya tuh. Kenapa dia nggak lagi ada rasa malunya? Iya, Ustaz. Ini maksudnya malunya atau orangnya, Ustaz? Iya, orangnya, bukan kemaluannya ya. Oke, kan. Nanti lain pula pemahamannya ya kan. Dia nggak ada lagi rasa malunya. Mau lompat-lompat, mau apa, mau maafnya, mau buka kemaluannya, dia nggak ada lagi. Kenapa gitu dia? Kenapa sebabnya? Mau buka baju dia. Apalah misalnya. Malu. Soalnya udah dihapus Allah, Ustaz. Hah? Akalnya udah diangkat Allah, Ustaz. Ya, kalau itu memang ya, kalau memang itu Allah kehendaki seperti itu. Tapi ada juga orang yang sengaja dia, coba-coba akhirnya hilang malunya, rasa malunya. Iya. 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 Apalah misalnya? Tidak malu bermaksiat kepada Allah. Hah? Ihsan Maulana? Ihsan? Ustaz. Hah? Kalau ditanya nggak tahu, Ustaz. Nggak tahu. Tapi kalau neng nggak tahu, Ustaz. Khalid? Khalid enggak apa, walaupun apa. Hah? Dia Khalid? enggak mau hidup dia saat. Nggak pernah hidup ya? Enggak, walaupun masuk. Nggak pernah? Mereka cuma mendengarnya aja, Ustaz, apa yang Ustaz ajarkan. Dengar-dengar tuh ya? Iya. Dengar aja. Malu dia? Mereka nggak. Berarti orangnya pemalu. Iya, Ustaz. Pemalu juga, Ustaz. Kadang mereka malas bicara, malas nggak mau Daniel. aja, gitu. Daniel mana Daniel? Ya, kalau itu ada. Daniel? Nel. Ya, Ustaz. Nah, mana antum? Jangan Apa, dia. Ustaz? Dana kirim ya saat Hah? yang hadir. Dana kirim yang hadir. Jangan nanti Daniel pula main di sana. Ada kan? Enggak, Ustaz. Enggak. Enggak. Nanti main panahan dia. Us. Enggak, Ustaz. Enggak. Main Nah, panah coba mana, dulu. Nil? Jarang, Mana muka Ustaz. antum coba? Sering-sering Kenapa kali. muka antum? Paman ada. Mana wajah antum? Coba tampilkan. Nggak bisa. Apalah contohnya orang yang sengaja menghilang rasa malunya? Apa? Sylvia Sabrina siapa itu, Ustaz? Itu salah masuk itu. Nggak tahu? Baik. Contohnya mudah sekali ya. Ada orang yang menghilang rasa malunya apa? Karena dia barusan minum-minuman. Oh, iya. Jadi minum-minuman itu, tahu kan? Minuman apa nih, Ustaz? Susu bata. Alkohol. Susu bata. Ya, tahu kan? Omar Ustaz, Omar. Tahu susu bata? Iya, khomar. Tahu, Bah. Itu dia apa? Sering tuh di daerah Namurambe. Daerah Bata. Dulu antum waktu kelas 7 pernah ya datang dari tim ya, ngasih tahu ya. Di sana ada Namurambe sana pabrik pembuatan susu bata. Dari Susu bata. campurannya apa? Campurannya adalah Susu bata. pakai apa? Hutan saat Bata-bata. Pakai autan. Jadi susu bata itu campur dengan autan supaya semakin pengen, Apanya itu? supaya semakin pening kepalanya. pengen wangi. Iya. Jadi Aneh kali itu, San. orang-orang yang minum itu sengaja, berarti itu sudah melumpuhkan saraf-saraf otaknya. Sehingga saat itu ketika dia minum itu berlebihan, dia nggak lagi merasa ada malu gitu kan. Diangkat udah akalnya. Kenapa nggak dibolehkan minum itu? Karena Allah telah memberikan nikmat berupa akal, berupa otak. Itu menikmat itu. Jadi orang yang nggak ada otaknya, berarti ada nikmatnya lagi dah. Tercabut otaknya. Jadi otak itu merupakan nikmat Allah yang besar, yang harus dijaga baik-baik. Kalau antum tak jaga baik-baik, berarti antum telah mengingkari nikmat yang Allah berikan. Akhirnya ketika dia minum minuman mabuk tadi, Allah cabutlah nikmat otak yang tadi nggak berfungsi lagi dan segala sempurna. Akhirnya apa?
Kayak orang gila dia. Merepet-merepet mungkin bercakap kotor. Ketika dia mungkin lagi sadar, dia malu sebenarnya. Bahkan dia buka bajunya, buka celananya, entah apa yang ditunjukkan sama orang. Itu sengaja dia menghilangkan malunya dengan manusia. Wih, Fadil di mana itu Fadil? Paham ya? Contohnya, contoh orang yang sengaja menghilangkan rasa malunya. Dosa jelas lah. Khamar aja dosa. Apalagi kita menghilangkan rasa malu di diri kita. Ya, tidak boleh. Ya, jadi kalau orang yang sudah hilang rasa malunya, maka sedikit pun tidak ada lagi. Ya. Maka tak sedikit pun lagi kebaikan yang ada di dirinya. Itulah bahayanya. Orang yang meninggalkan rasa malu di jiwanya, maka kebaikannya sudah habis. Sedikit pun nggak ada lagi. Itu yang kedua. Ketiga, malu merupakan landasan akhlak mulia dan selalu bermuara kepada kebaikan. Siapa yang banyak malunya, lebih banyak kebaikannya. Dan siapa yang sedikit rasa malunya, semakin sedikit pula kebaikannya. Ya, seperti ini. Kalau orang yang nggak lagi ada malu kepada Allah, maka dia menyia-nyiakan nikmat tersebut. Durhaka, maksiat, ya. Misalnya anak-anak nanti kelas 3 itu udah mulai itu anak-anak itu. Kelas 3 SMP, pubertas, ya. Apa namanya? Pubertas, puber. Biasanya anak-anak yang umur seperti ini, dia nggak ada lagi malu-malunya untuk berdua-duaan bersama lawan jenis. Paham? Biasa kayak itu. Anak yang puber, ya, dia sering kayak gitu. Dia nggak lagi segan-segan membonceng, ya, perempuan yang bukan mahramnya di keretanya. Ya. Walaupun orang lain, walaupun gurunya nggak lihat, walaupun sekolah nggak lihat, ya, walaupun orang tuanya nggak lihat, di luar sana dia boncengan sama perempuan, tapi Allah akan melihat. Berarti dia tidak lagi memiliki rasa malu kepada Allah ketika bermaksiat. Maka orang seperti ini bisa jadi kebaikannya udah hilang. Kan dosa kan bawa perempuan yang bukan mahram. Ya, ada juga orang yang berpahala mbak perempuan. Apa itu? Siapa itu? Ibunya dibawanya, diboncengnya, berpahala dia. Dibawa jalan-jalan, dibawa tempat wisata, senang hati ibunya. Nyaman rasanya, bawa. Gitu, ya, atau adiknya, adik kecilnya. Kan mahram juga tuh kan? Kan perempuan juga. Anak satu. Senang hati adiknya. Berpahala kita. Berarti kebalikannya berdosa. Baik. Yang keempat, rasa malu merupakan perilaku dan dapat dibentuk. Maka setiap orang yang memiliki tanggung jawab hendaknya memperhatikan bimbingan terhadap mereka yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi sifat malu itu ada kalanya memang bawaan, ada kalanya bisa diusahakan. Awalnya dia nggak tahu malu, tiba-tiba tahu ilmunya, belajar dia, akhirnya dia apa? Segan, malu bermaksiat, malu ya merokok misalnya. Dulu dia sama orang merokok sembarangan, sekarang dia udah nggak lagi merokok, malu. Itu merupakan perbuatan yang tidak baik, menzolimi orang. Kenapa menzolimi orang? Ya jelas. Masa pula orang dikasih asap, ya kan, matanya pedih, ya. Apalagi dalam ilmu kesehatan mata, orang-orang yang sering kena asap itu bisa berbahaya bagi matanya, termasuk bahaya seperti kena penyakit katarak. Katarak itu diantaranya apa penyebabnya? Sering kena asap. Baik dia membakar, ya kan, atau asapnya asap rokok, itu berbahaya. Bayangkan
Berapa orang yang ia zolimi bagi orang yang merokok itu? Karena asap rokoknya. Berarti dia telah berbuat zolim. Nanti orang-orang yang merokok nanti ini, nanti dibangkitkan di hari kiamat, dihadapkan dengan orang-orang yang kena asap rokok. Ya betul. Ya, setiap orang yang kena asap rokok nanti akan minta tanggung jawabnya karena dizolimi oleh asap rokoknya. Ada yang mungkin buta kena katarak asap rokoknya, wah bahaya lagi. Baik. Lama lagi, Bang? 2 menit lagi. Iya, pengaruh juga kan paru-parunya. Kalau dia terhisap selain kena mata yang katarak, juga karena terhisap dia jadi paru-parunya rusak. Padahal dia nggak merokok gitu kan, dia nggak merokok. Cuma karena orang lain merokok, kenalah paru-parunya rusak. Rokok pasif biasanya. Ya, yang kelima, tidak ada rasa malu dalam mengajarkan hukum-hukum agama serta menuntut ilmu dan kebenaran. Tidak ada rasa malu dalam mengajarkan hukum-hukum agama serta menuntut ilmu dan kebenaran. Allah berfirman, Allah tidak malu dari kebenaran. Jadi dalam hal belajar ilmu itu kita nggak boleh malu. Lain lagi ya. Kalau kita dalam belajar tak boleh malu, dan nggak boleh sombong. Kalau yang dua ini terjadi, pemalu dan sombong, maka orang ini tidak dapat ilmu. Itu syaratnya. Jadi kalau dia malu belajar, misalnya dia nggak tahu, nggak paham, malu dia bertanya, maka nggak dapat ilmu dia, nggak paham-paham sampai hari kiamat nanti. Luar biasa kan? Jadi dalam hal ini dia boleh untuk menghilangkan rasa malunya demi belajar. Yang keenam, di antara manfaat rasa malu adalah iffah. Apa itu iffah? Menjaga diri dari perbuatan tercelah dan wafa, menempati janji. Jadi orang yang memiliki rasa malu itu menjaga kehormatannya sehingga orang lain pun tidak mencelah dia karena dia telah menghilangkan rasa malunya. Terakhir, rasa malu merupakan cabang iman yang wajib diwujudkan. Ada hadisnya nanti ya. Al haya'u minal iman, gitu kan, banyak kan hadisnya nanti. Ada cabang-cabang hadis riwayat Abu Daud juga seperti itu ya. Jadi malu di antara yang penting kita jaga. Kenapa? Bahagian dari cabang iman. Jadi orang yang menghilangkan rasa malu berarti menghilangkan rasa iman, sebahagian dari iman. Itu. Ya, tema hadis menumbuhkan rasa malu sesuai proporsinya terdapat dalam surah ke-33 ayat 53. Taib, ilahuna sampai sini ada yang kurang jelas? Ada? Ya, kalau ada yang mau bertanya nanti silakan di Japri Ustadz via WA. Jangan lupa ya, kita akan setoran terus bagi yang belum hafal. Besok 8C, Ustaz. Ya, hari ini 8D setoran ya hadisnya. Ustaz, Nah, udah nak kirim ya, Ustaz? ya. Apanya? Nah, silakan ditulis kandungan hadisnya, kirim ke Ustadz. Oh, tulis. Jangan lupa ya. Itu sebagai bahwa antum telah berpartisipasi dalam Zoom ini. Wallahu a'lam bishawab. Akhtatim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.